Oke, jadi manfaat dari pemakaian jurnal ya. Jadi jurnal ini merupakan tadi alat pencatatan yang dapat digambarkan pos-pos yang terpengaruh oleh suatu transaksi ya. Nah, manfaat pemakaian jurnal ini yang pertama, jurnal memberi gambaran secara kronologis ya, menurut urutan waktu terjadi transaksi, sehingga dapat memberikan gambaran yang lengkap tentang seluruh transaksi perusahaan berdasarkan urutan-urutan kejadiannya. Terus yang berikutnya, manfaat dari jurnal ini adalah jurnal dapat dipecah-pecah ya, menjadi beberapa jurnal khusus yang dikerjakan oleh beberapa orang secara bersamaan ya. Dan yang ketiga, jurnal menyediakan ruang yang cukup untuk keterangan transaksi ya. Nah, apabila transaksi dicatat secara langsung ke buku besar dan terjadi kesalahan dalam mencatatnya, maka letak kesalahan tersebut di buku besar akan sulit ditemukan seperti itu ya. Nah, terus mengapa rekening disebut sebagai alat pencatatan ya? Nah, rekening ini adalah suatu alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang berhubungan dengan aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya ya. Nah, biasanya kumpulan rekening yang digunakan dalam pembukuan suatu perusahaan disebut ledger ya, atau buku besar. Nah, tujuan untuk mencatat data yang akan menjadi dasar penyusunan laporan keuangan ya. Contoh misalkan jumlah piutang perusahaan kepada debitur ya. Banyaklah contohnya ya. Terus ada juga penggolongan rekening ya. Penggolongan rekening itu ada dua. Ada rekening real, ada rekening nominal rekening ya. Rekening real yaitu rekening-rekening neraca yang pada akhir periode akan dilaporkan dalam neraca ya. Jadi rekening-rekening aktiva, rekening-rekening kewajiban, dan modal ya. Sedangkan yang kedua, rekening nominal rekening itu rekening rugi laba ya, atau rekening nominal, yaitu rekening-rekening yang pada akhir periode akan dilaporkan dalam laporan rugi laba ya, atau disebut juga sebagai rekening-rekening pendapatan rekening biaya ya. Nah, sifat rekening itu ada yang rekening pribadi ya. Jadi prive merupakan pengambilan kas atau barang lain yang dilakukan oleh pemilik sebagai pengambilan bagian keuntungan perusahaan ya. Contoh dari rekening pribadi adalah prive. Prive itu tadi ya. Jadi pengambilan kembali ya, pengambilan kas, pengambilan uang barang oleh pemilik perusahaan atau oleh investor seperti itu ya. Nah, sifat-sifat rekening ya, ada hutang, ada kredit ya. Contoh misalkan sifat-sifat rekening terkait hutang ini pertambahan dalam rekening aktiva ya. Terus pengurangan dalam rekening modal atau pengurangan dalam rekening hutang ya. Terus kredit ya, sifat-sifat rekening kredit itu pertambahan dalam rekening hutang ya, pengurangan dalam rekening aktiva, dan pertambahan dalam rekening modal ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah buku besar ya, atau ledger. Apa itu buku besar atau ledger? Buku besar atau ledger adalah kumpulan rekening yang digunakan dalam pembukuan suatu perusahaan ya. Dalam buku besar biasanya rekening-rekening disusun dengan urutan tertentu, yaitu rekening-rekening untuk neraca disusun paling depan, lalu rekening-rekeningnya akan dicantumkan dalam laporan rugi laba ya. Itu yang disebut dengan buku besar atau ledger.